Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Du Official. Jadi beberapa hari lalu tuh saya sempat membuat konten tentang biaya pemupukan kelapa sawit selama 1 tahun. Video pendek yang saya unggah di Facebook maupun TikTok. Jadi itu banyak para netizen di Indonesia, para teman-teman kita petani kelapa sawit yang beranggapan bahwa karena di rincian saya itu 7,7 juta pemupukan itu 1 hektar selama 1 tahun. Jadi banyak teman-teman netizen itu yang beranggapan bahwa biaya segitu itu petani dapat apa dengan biaya segitu, lalu apa bagian mereka, habis hasil untuk beli pemupukan semua, untuk biaya pemupukan, belum lagi biaya panen, biaya perawatan dan lain-lain. Ya sebenarnya kalau dibilang rugi, ya ruginya di mana? Apabila memang tanaman tersebut dirawat dengan konsisten. Maksudnya konsisten itu ya karena dari sama-sama kita ketahui kalau hasil daripada pemupukan itu bukan kok dipupuk pada saat ini, bulan depan kita sudah bisa menikmati hasilnya, kan tidak. Tentu ya kalau ingin terasa ringan ya tanaman itu diterapkan untuk dirawat secara konsisten itu sejak dini, sejak dari tanam, sehingga biaya tersebut akan ringan. Ya kalau kita tiba-tiba ujuk-ujuk tanaman usia 10 tahun mau kita pupuk dengan biaya 7 juta per tahun, terus kita mengharapkan hasilnya secara instan, ya tentu itu bukanlah pola pikir yang sehat untuk petani sawit. Jadi ya kita di sini mau melihat hasilnya, mau dimanapun posisi kebunnya, dengan rawatan dan dengan biaya pemupukan yang menghabiskan dana sekitaran 7 jutaan per tahun. Ya saya pastikan ya hasilnya sama seperti yang tanaman yang saya rawat. Oke lah. Jadi kita lihat secara acak nanti biar nggak ada dusta di antara kita, ya nggak. Penampakan pertama. Ini posisi udah bulan 7 ya. Bulan 7 di 2024 stok buah masih melimpah. Yang pastinya ya banyak tandan yang sudah kita panen di bulan-bulan sebelumnya. Ya untuk 7,7 itu kan rata-rata per pokok hanya menghabiskan uang 55.000. Kalau nggak salah hitung, boleh diralat nanti kalau salah. Jadi ya untuk tanaman yang sudah seperti ini ya 2 tandan cukup untuk pemupukannya. Ya kalau 1 tahun menghasilkan 4 tandan, kita masih punya 12 tandan. Biaya pruning kalau di tempat saya hanya Rp3.000. Pruning dilakukan konsisten 6-7 bulan sekali. Kondisinya seperti ini, pruning ini udah dilakukan selama 3 bulan yang lalu. Lihat buahnya. Jadi kok bukan saya ini berbicara asal-asalan lah. Intinya apa yang saya bicarakan itu berdasarkan apa yang sudah saya kerjakan. Ya kalau ada yang komplain udah menggunakan pupuk tunggal, kenapa harus memakai NPK? Ya pengalaman orang kan beda-beda bang. Yang saya ceritakan pengalaman saya. Pada faktanya 5 tahun terakhir semenjak kebun ini saya rawat ya, produksinya tuh naik terus, dan di atas target yang telah diberikan. Ya kalau kayak gini bang, 25 ton setahun 1 hektar, ya gampang, nggak mungkin nggak dapat gitu. Jadi ruginya di mana dengan hasil 25 ton? Paling sedikit itu loh 25 itu.
bahkan bisa lebih. Nah, buahnya besar-besar di dalam tuh, lihat. Saya juga nggak tahu nih, nggak tahu di depan ini ada buahnya apa enggak kan. Tetap ada buahnya nih, meskipun pokoknya kayak gini kecil, karena kemungkinan besar ini terendam posisi piringannya dulunya, tapi ya buahnya tetap banyak. Nih bisa teman-teman lihat. Jadi kok bukan saya itu bercerita sesuatu yang hoax, menceritakan sesuatu yang hanya berdasarkan kira-kira atau ilmu buku juga. Yang saya ceritakan itu ilmu lapangan dengan cara saya dan apa adanya saya bercerita. Tanaman dewasa. Ini gak ada buahnya ini, Bang. Tapi ya itu udah muncul, ada itu buahnya di belakang. Perlu kita perhatikan juga bahwa dari beberapa pokok yang kita lihat, kita baru menemukan satu yang gak ada buahnya. Satu. Terus keduanya ya, fase treknya itu cukup singkat, Bang. Fase treknya bahkan 2 bulan itu udah, dari dia kita panen habis 2 bulan setelah itu dia udah kelihatan bentuk buah sempurnanya. Dia udah nampak. Itu untuk bibit unggul ya. Kalau bibit non unggul itu saya hanya gimana ya? Ya kalau buahnya bisa banyak semua itu mantap. Hanya saja banyak yang kosong. Enggak semuanya bisa berbuah bagus maksimal. Ya, kalau yang ada buahnya ya bagus, ya banyak buahnya. Yang kosong ya kosong. Nah, ini lorong ini belum kita masuki. Itu juga akan masuk ke sini. Nih 2 lorong, Bang. Udah 1 hektar ini dengan ini. Karena satu barisnya ini 30 pokok. Lumayan kempu yang panen. Tuh lihat tuh buahnya. Ini bonus tumbuh liar. Terus ada yang bertanya kenapa hasil panennya kok ini, kan kebetulan lagi panen. Hasil panennya ya 1, 2, 3 jarang. Ya karena inilah kelapa sawit. Gak kok setiap panen banyak. Bisa jadi karena bulan ini dia telat, beberapa pokok telat masak. Namun kan bukan di sini saja. Di akhir bulan 7 ini ya hampir rata-rata semua kebun itu mengalami penurunan produksi. Bukan kok di tempat kita saja. Jadi ya buat teman-teman yang berkomen aneh-aneh itu ya wajar lah, mungkin dia belum pernah ngalamin. Terus ada lagi yang komentar masalah pupuk NPK. Saya bikin Rp8.000. Banyak yang komen gimana pupuk kok murah 8.000 ya. Faktanya kami membeli pupuk NPK Hikai itu nggak nyampe, malam 400.000 per sak 50 kilo.
Kemarin tuh kalau nggak salah 370 sekian per sak. Untuk KCL juga 370-an. KCL mahkota. Nah, jadi kalau yang bertanya varietas apa, jelasin dari keluarga besar Sriwijaya bang. Nah, nih ada si oren, di sana juga ada si oren. Jadi meskipun kita tanam itu Sriwijaya 5, ya pasti ada yang oren dalam penanaman kita. Ini luas kebunnya 5 hektar ini bang. 5 hektar ini yang oren ada 3 pokok. Pasti ada yang bercampur SJ1. Oke lah, cukup sekian videonya. Jadi jangan takut untuk mengeluarkan biaya dalam merawat kebun, karena insya Allah ketika bibit kita baik, perawatan baik, maka hasilnya pun akan baik. Dan yakinlah ketika kita punya 2 hektar, setelah tanaman ditanam dirawat dengan baik, maka kita akan bisa mendapatkan rezeki lebih. Yang penting satu, jangan hanya fokus di kebun saja. Tentu kita harus punya usaha-usaha lain kalau kebun kita hanya 1 hektar. Karena 1 hektar itu sifatnya hanya membantu, bukan untuk kekayaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.